Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dengan Anda. Seperti kita ketahui bahwa manusia dan makhluk hidup yang lain yang ada di planet bumi ini ternyata hidup di tiga dimensi ruang yang bersifat spasial dan satu dimensi waktu yang bersifat parsial. Dimana kalau dimensi ruang itu memiliki panjang, lebar, dalam, tebal dan seterusnya. Tapi kalau waktu ini berjalan linier, artinya satu garis lurus saja. Ya, dimana waktu ini merupakan hal yang sangat misterius yang sampai saat ini masih diteliti oleh para ilmuwan. Apakah memang waktu ini memang hanya berjalan selurus, berjalan sejajar, atau hanya linier dan seterusnya. Dan ini memang masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Berbeda halnya dengan ruang, dimana kalau ruang ini sifatnya adalah spasial. Ada dimensi ruang pertama, dimensi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ruang dan waktu ini tentunya memang salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena memang salah satu unsur alam semesta adalah ruang, waktu, materi, dan energi. Kemudian ada hal yang sangat menarik tentunya, yang mana hal menarik ini pernah dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang sangat jenius, yaitu Albert Einstein. Tepatnya di tahun 1905 beliau mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar absolut atau mutlak di dunia ini, termasuk juga waktu. Waktu itu sebetulnya relatif, bergantung siapa pengamatnya, bergantung siapa yang mengamati, atau siapa yang menjalani waktu tersebut. Jadi maka di tahun 1905 itu tercetuslah sebuah teori yang sangat akan membantu umat manusia untuk mengubah sejarahnya, yaitu teori relativitas khusus Einstein tahun 1905. Artinya waktu itu tidak hanya mutlak saja, tapi memang bergantung kepada siapa yang menjalani waktu tersebut. Seperti itulah. Nah, yang akan kita kaji pada episode kali ini adalah waktu dalam film Interstellar, salah satu film science fiction karya Christopher Nolan tahun 2014 kemarin. Sepertinya sangat menarik untuk dikaji, karena memang ada persamaan antara kitab suci Al-Quran, di mana di kitab suci Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa waktu itu ternyata berbeda tergantung pengamatnya. Dan di dalam film Interstellar juga begitu. Ini akan kita coba kaji, apa korelasi antara kitab suci Al-Quran dan film Interstellar dalam perspektif waktu. Kita akan coba kaji ini bersama-sama. Ayo kita putar dulu intronya. Kalau Anda pernah menonton film Interstellar karya Christopher Nolan tahun 2014 kemarin, Anda pasti akan kebingungan, karena di sana dijelaskan bagaimana waktu itu bekerja. Diceritakan secara singkat, ada seorang ilmuwan yang pergi ke salah satu planet, di mana planet ini namanya planet Miller. Planet Miller ini jaraknya sangat jauh dari bumi, dan konon astronot ini memiliki seorang anak, usianya sangat belia, masih belasan tahun atau masih sangat kecil. Dan diceritakan bahwa salah satu astronot yang akan mengambil salah satu alat yang ada di planet Miller itu bernama Murph. Dimana Murph ini adalah seorang astronot asal Amerika Serikat yang ditugaskan untuk mengambil salah satu alat yang sangat penting yang tertinggal oleh astronot lain di planet Miller. Nah, kemudian ketika Murph ini pergi ke sana, anaknya itu masih kecil, sekitar 7 atau 8 tahunan. Kemudian Murph ini melakukan perjalanan ke planet Miller selama lebih kurang di sana 3 jam. Ya, 3 jam dia berada di planet Miller ini. Dan keanehan demi keanehan terjadi, yang mana Miller ini ternyata di sana di planet Miller, Murph yang pergi ke planet Miller ini di sana hanya berada 3 jam. Nah, yang menjadi bingung adalah, atau yang menjadi aneh adalah Murph ini pergi ke sana, ternyata itu walaupun dia melakukan perjalanan yang begitu jauh, ternyata dia
merasa hanya sebentar saja di perjalanan tersebut, karena memang ketika dia sampai ke planet Miller, 1 jam di sana sama dengan lebih kurang 7 tahun di bumi. Jadi ketika Miller itu berada selama lebih kurang 3 jam di planet Miller, maka Murph bukan Miller. Miller itu nama planetnya, kebalik lagi saya. Jadi Murph ini kalau dia 1 jam di planet Miller, kemudian dia di sana lebih kurang 3 jam, maka sebetulnya Murph ini sudah melakukan perjalanan dalam hitungan bumi sekitar 21 tahun. Nah, disitulah terjadi keanehannya. Jadi kenapa waktu itu ternyata berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, itulah keanehan demi keanehan. Bagaimana film Interstellar itu membuat para ilmuwan bingung kenapa ini bisa terjadi, atau mungkin para fisikawan dan para pegiat fisika mungkin akan bingung kenapa bisa terjadi perbedaan waktu antara bumi dan juga planet Miller. Bahkan perbedaannya sampai 7 tahun. Jadi 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet bumi. Nah, ini sangat menarik. Nah, ini ada hubungannya dengan teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein tahun 1905, di mana beliau itu pernah mengungkapkan sebuah teorinya bahwa tidak ada sesuatu yang absolut di alam semesta ini, termasuk juga waktu. Karena waktu itu sebetulnya adalah relatif, bergantung siapa pengamatnya, bergantung siapa yang menjalaninya. Masih bingung? Mari kita analogikan begini. Jadi kejadian perbedaan waktu antara planet Miller dengan planet bumi itu disebut dengan time dilation atau dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu adalah perlambatan waktu, di mana waktu itu akan melambat seiring dengan kecepatan yang dia peroleh, ya, kemudian gravitasi yang sangat kuat, dan ini dua faktor ini yang menyebabkan waktu itu bisa bergerak sangat lambat daripada yang lain. Nah, analogi sederhananya begini. Ada dua orang, ya, ada dua orang, di mana dua orang ini menggunakan jam tangan yang sama dengan waktu yang juga sama settingannya, misalkan jam 10, maka jam 10 juga orang kedua ini. Kita sebut saja dengan A dan B. Lalu kemudian A ini pergi dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan melebihi kecepatan bahkan hampir melampaui kecepatan cahaya begitu. Kemudian yang satunya, yang B ini, dia tetap diam di bumi, tetap melakukan aktivitas atau rutinitas seperti biasa orang-orang di bumi pada umumnya. Ketika teman si B itu tadi, si A ini kembali ke bumi dengan beberapa jam, misalkan 7 jam atau 8 jam, maka 7 jam atau 8 jam yang si A ini lakukan atau si A ini habiskan selama 7 jam dengan mengendarai pesawat yang hampir melampaui kecepatan cahaya, maka waktu yang di bumi yang si B tadi itu ternyata lebih cepat daripada apa yang dirasakan oleh si A tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan perbedaan waktu atau dilatasi waktu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan time dilation. Jadi waktu itu sebetulnya tidak mutlak. Jadi waktu itu ternyata sangat relatif, bergantung siapa pengamatnya, siapa yang menjalaninya. Jadi misalkan ada pesawat yang sangat canggih, hampir mendekati kecepatan cahaya, maka orang yang ada di dalam pesawat itu, waktu ternyata terasa sebentar. 1 jam mungkin akan berbeda beberapa hari di bumi, atau mungkin beberapa jam di bumi. Atau orang yang tidak ada di wahana tersebut. Karena wahana yang ada di dalam itu karena memiliki kecepatan cahaya. Nah, sekarang kenapa kok bisa kecepatan cahaya? Jadi begini, kecepatan cahaya itu adalah kecepatan tertinggi di alam semesta. Tidak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya apapun itu di alam semesta ini. Itu yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Jadi yang menjadi acuan adalah cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per second atau 300 juta meter per second. Seperti itu. Jadi ini bisa mengelilingi bumi 7 kali kalau satu putaran begitu. Jadi dia bisa mengelilingi 7 putaran bumi dalam 1 detik.
itu adalah cahaya. Jadi yang menjadi acuan adalah kecepatan cahaya. Jadi seandainya manusia itu bisa membuat objek yang hampir mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, maka manusia itu bisa pergi ke masa depan. Tapi dia tidak bisa pergi ke masa lalu. Kenapa? Karena dia sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Semakin dia cepat menggunakan wahana atau bisa melebihi kecepatan cahaya atau minimal mendekati kecepatan cahaya, maka dia tidak akan lagi terikat dengan ruang dan waktu. Dia akan bebas melakukan apapun. Waktu terasa begitu sangat lambat ketika dia menjalaninya. Nah, ini juga sama halnya yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu sangat jenius ya, salah satu orang yang paling populer di dunia dalam dunia fisika dan fisika kuantum. Jadi sebetulnya waktu itu sangat relatif, bergantung siapa yang menjalaninya. Kita kalau lagi bahagia, waktu kan terasa cepat. Kalau kita lagi sedih, waktu terasa lambat. Nah, itu sebetulnya adalah efek dari dilatasi waktu yang bagaimana persepsi kita terhadap waktu. Begitu juga dengan wahana dan gravitasi. Jadi semakin besar gaya gravitasinya, maka juga akan semakin mempengaruhi ruang dan waktu. Begitu juga ketika ada di film Interstellar, di mana Murph ketika dia mendekati planet Miller, dia kan adegannya mendekati wormhole. Nah, wormhole ini itu ternyata gravitasinya sangat tinggi. Bahkan cahaya sekalipun yang kecepatannya sekitar 300.000 km per second, dia cahaya itu tidak bisa keluar dari wormhole. Jadi dia tersedot ke dalamnya, atau black hole ya. Jadi dia tidak bisa keluar lagi. Apapun cahaya yang masuk, apapun materi yang masuk, tidak akan bisa keluar dari sana. Nah, ternyata di Al-Quran ini juga sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum Albert Einstein mengemukakan yang namanya teori relativitas khusus. Ada beberapa surat yang di dalam Al-Quran yang membahas tentang perbedaan waktu atau relativitas waktu, atau dalam hal ini disebut dengan dilatasi waktu. Ada beberapa surat. Yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 47, yang mana ayatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira bunyinya seperti ini: sehari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, dan kemudian ada beberapa ayat lagi, salah satunya adalah As-Sajdah ayat 5, kemudian Al-Ma'arij ayat 4, dan juga Al-Mu'min ayat 112 dan 114. Silakan Anda lihat sendiri bagaimana ayatnya dan translatannya seperti apa. Saya tidak akan membaca semuanya karena memang sangat banyak kalau dikaji ini. Tapi yang jelas keempat ayat tersebut menjelaskan bagaimana waktu itu ternyata bisa berbeda. Salah satu yang menarik adalah satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di perhitunganmu. Ini menandakan bahwa memang waktu itu tidak absolut, tergantung bagaimana yang menjalaninya, bagaimana pengamatnya. Bagaimana seseorang itu menjalani waktu seperti apa? Apakah dia ada di bumi atau di mana? Apakah dia ada di wahana yang bisa melebihi kecepatan cahaya atau bagaimana? Apakah dia dipengaruhi oleh gravitasi yang sangat besar atau bagaimana? Sehingga Al-Quran dengan sangat jelas menggambarkan bahwa time dilation atau dilatasi waktu itu memang betul-betul ada. Ya, di salah satu ayat-ayat itu yang 4 surat itu, silakan Anda bisa cek di Al-Quran, ternyata sangat menarik untuk dikaji. Dan Albert Einstein merumuskan bahwa waktu itu memang betul-betul tidak absolut ya, karena semuanya serba relatif yang disebut dengan relativitas khusus. Jadi film Interstellar itu sebetulnya adalah memang betul-betul nyata, walaupun sampai saat ini ilmuwan itu masih belum tahu seperti apa bentuk black hole, bentuk wormhole. Dan di film Interstellar itu kan dijelaskan itu ya, itu sebetulnya pakai CGI ya, tapi memang seperti itulah gambaran-gambaran yang namanya black hole dan wormhole. Jadi kesimpulannya adalah waktu itu tidak absolut. Waktu itu ternyata bisa nggak sama. Waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu kan nggak sama. Jadi bergantung siapa yang mengamati. Anda misalkan pernah bepergian ke ruang angkasa selama beberapa jam, dan teman Anda di bumi itu akan berbeda selisih 0,0 berapa detik gitu. Jadi waktu itu melambat ketika Anda mencapai ruang angkasa dengan pesawat roket yang tentunya memiliki kecepatan hampir 25.000 km per jam. Itu akan berbeda waktu Anda ketika teman Anda masih di bumi.
Jadi itu yang disebut dengan time dilation atau melambatnya waktu selama ada beberapa faktor tadi, kecepatan yang mempengaruhi dan juga medan gravitasi yang sangat kuat. Sehingga itulah kesimpulan dari time dilation. Seandainya suatu saat manusia bisa menciptakan wahana yang bisa mendekati atau melebihi kecepatan cahaya, maka mungkin manusia itu akan bisa bepergian dan bisa pergi kemana saja, termasuk ke masa depan. Tapi kalau masa lalu sepertinya tidak bisa, karena akan terjadi paradoks di situ. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke masa lalu, berarti alat tersebut, alat yang bisa melebihi kecepatan cahaya kan belum tercipta. Terus siapa yang menciptakan, kan begitu. Tapi kalau di masa depan, kemungkinan secara teoritis, secara ilmu fisika itu bisa. Karena seseorang jika sudah pergi dengan wahana melebihi kecepatan cahaya, dia tidak akan terikat lagi dengan waktu. Silakan Anda pahami sendiri. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran kita terkait dengan ilmu fisika yang ada di film Interstellar dan juga di dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih tercerahkan dan lebih semangat lagi untuk terus mengkaji hal-hal yang unik. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada keterangan yang kurang lengkap, ada kata-kata salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.